Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mik Crypto. Oke, hari ini saya akan berkongsi bagaimana kita ada kasut NFT ya. Ini adalah kasut NFT ya. Oke, kasut NFT ini adalah disimpan oleh golongan-golongan ataupun dimiliki oleh golongan-golongan artis di seluruh dunia. Oke, NFT ini sifatnya adalah satu kripto, satu koin, tetapi dia berbentuk gambar, dan dia tidak ditradingkan di dalam global ya. Nah, itu sifat NFT ya. Cuma NFT yang berada di dalam OneMove nih, maksudnya kita boleh generate income ya. Boleh generate income. Maksudnya dengan cara apa kita boleh generate income adalah dengan cara kita melakukan pergerakan. Oke, jadi sebelum kita melakukan pergerakan tuh kita kena ada kasut. Oke, jadi saya akan buka satu account agar boleh saya terangkan lebih detail ya. Sebelum kita memulakan OneMove nih, kita kena ikut. Jadi dalam OneMove nih kita kena jelas OneMove bukan satu serikat pelaburan ataupun holding ataupun Sdn Bhd ataupun enterprise. Oke. OneMove adalah satu ekosistem Web3 yang menggunakan Web3. Dia punya sistem. Oke, kita kena jelas ya. Dalam dunia kripto, oke, awal-awal dulu kita dikenali proof of work. Maksudnya Bitcoin menggunakan mesin untuk mendapatkan koin. Lepas tu dia berubah kepada proof of stake. Maksudnya kita stake maka kita dapat income. Dia seperti itu. Apabila tahun semakin tahun dia berevolusi, teknologi kripto berkembang pesat daripada hari ke hari hingga tercipta DeFi, GameFi, NFT, Web3, P2E dan M2E. Kita di dalam OneMove ini kita menggunakan teknologi blockchain yang dikuasai dengan Web3 serta NFT. Lepas itu pula dan penambahan baikkan network yang menggunakan proof of burn. Jadi kelebihan pula dari sini kita ada satu sistem ya, bahwa kita punya sistem nih ekosistemnya dia ada pembakaran. Pembakaran maksudnya koin yang kita terima nih, bila orang tuh naik labor dia guna untuk main kasut, benda tuh akan dibakar. Jadi di situ lambakan di dalam pasaran tuh akan bilang orang tidak akan berlaku. Oke, itu antara sifat apa itu OneMove. Oke, jadi sekarang ini saya akan logout ya. Saya akan login dengan account yang kosong. Nah, ini adalah satu account ya, satu account kosong yang tidak aktif. Jadi bila kita memulakan perniagaan OneMove ini, pertama sekali untuk kita generate income tuh adalah dengan cara kita kena ada account OneMove ya. Itu pertama. Kedua, kita kena beli kasut ya. Jadi ada dua pilihan, satu kasut kita beli satu kasut, satu package yang kita beli 3. Oke. Kalau satu kasut nih kita tidak akan nampak condition macam mana, kita tidak akan nampak. Oke. Kenapa pula ada package untuk 3 kasut? Ini sekiranya kita orang yang kaki networking yang kuat bilang orang mengasih masuk orang, belilah 3 kasut. Sebab 3 kasut ini dia punya firing bonus, sebab dalam OneMove ini dia ada 5 jenis income. Income berjalan, income bergerak tuh, income minting kasut, bonus penajaan, lepas tu firing bonus dan royalty. Itu antara income-nya. Jadi kalau bagi orang yang pandai networking, dia belilah 3 kasut nih. Jadi dia ada masing-masing kelebihan lah. Cuma untungnya bila mana kita beli satu, lepas tu kita dapatkan kasut kedua, kasut ketiga marketplace, kita boleh melihat kondisi kasut ya. Jadi saya akan tunjukkan di sini. Kita ada worker ya, worker dan juga jogger dan runner. Worker ni adalah untuk berjalan kaki, jogger untuk berjogging, runner ni dia aku kategorikan untuk basikal ataupun motor, seperti itulah. Oke. Sebab dia punya kilometer, kalau yang ini 1 hingga 6 kilometer kita punya speed, yang ini 4 hingga 10 dia punya speed, yang ini pula 8 hingga 20 dia punya speed. Jadi benda ni kita kena mengikut dia punya speed supaya income besar. Jadi antara ketiga kasut ni, income yang lebih besar adalah runner. Oke, income-nya lebih besar adalah runner. Jadi kita beli satu kasut, oke,
dapatkan satu kasut dulu. Bila sudah kita dapatkan kasut, baru kita dapatkan satu kasut atau dua kasut tuh di marketplace ataupun dengan cara minting. Oke. Bila kita beli kasut ini, dia akan kosong DP lebar. Sedangkan di dalam One Move ini, untuk kita generate income yang lebih besar, dia bergantung kepada dua perkara. Satu, lebar. Bila lebar kita naik, maka income tuh semakin bertambah. Oke, itu pertama. Kedua, kita kena banyakkan kasut. Oke, kalau satu kasut kita simpan, kita dapat 10 menit. Oke. Bila kita ada 3 kasut, kita akan dapat 20 menit. Oke, ini adalah satu kasut, ini adalah 3 kasut. Oke, 3K, ini kasut ya, kasut. Lepas itu kita ada 45 menit untuk 9 kasut ya. Nah, itu dia punya sistem. Jadi dulu saya bermula dengan satu kasut ya. Saya bermula satu kasut, lepas itu kasut kedua saya dapatkan di marketplace, lepas itu kasut ketiga saya min. Nah, lepas itu saya min. Nah, dia seperti itu dia punya konsep. Nah, cuma kelebihan di sini bila mana kita beli satu kasut yang punya base, sebab kita tidak boleh beli sembarang. Dalam marketplace ini kita kena beli satu kasut yang base-nya yang boleh memberi keuntungan kepada kita. Oke, sebagai satu contoh saya akan log out dari sistem ini. Saya akan masuk ke account saya pertama ya. Dalam One Move ini saya ada 3 account. Satu account 9 kasut, satu account kedua ketiga adalah 3 kasut. Oke, ini adalah account saya pertama ya. Jadi di sini saya punya kasut, bila saya tekan collection saya ada 11 kasut. Sebenarnya saya ada 11 kasut ya. Tetapi di sini ada record lah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kondisi kasut yang betul-betul bagus? Oke, pertama sekali kita ambil contoh inilah. Di sini saya menggunakan kasut basic ya. Kasut ini ada 2 jenis. Satu kasut basic, satu kasut standard. Kasut standard dia mahal, sama satu dia memberi keuntungan yang sangat luar biasa lah. Tapi nanti saya explain. Oke, kita lihat ya. Ini adalah base kasut. Jadi sebelum kita beli satu kasut, kita kena tahu base kasut tersebut. Jadi kalau base kasut tuh memang dia besar, quality untuk kita lakukan larian tuh memang sangat padu lah. Itu sangat padu. Itu yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Itu pertama. Kedua, kita kena tahu lebar kasut. Yang maksudnya bila kita beli kasut tuh pastikan dia sudah tinggi lah lebarnya. Nah, kalau ada yang lagi lebih tinggi lagi bagus, tapi kita tengok base-nya, oke? Itu yang sangat penting. Jadi bila kita dapat lebar, lepas tu base-nya pun cantik, ini adalah soket. Ini soket belakang cerita, oke? Tidak seberapa juga, sebab nanti sudah ada kasut standard baru kita pikirkan yang untuk soket. Tapi yang penting sekarang adalah base. Jadi kita kena lihat bila kita beli satu kasut tuh, kita kena lihat di mana dia punya kekuatan. Jadi di sini efisiensi ini bermaksud adalah untuk mengasih banyak DP income. Lepas tu pula luck ni dia untuk kita punya kita punya, asal kita selesai buat larian kita akan dapat satu 3G box. Lepas tu app ni bermaksud adalah bilang orang min kasut untuk mendapatkan kasut-kasut yang bagus. Lepas tu deliverability ini bermaksud adalah mengurangkan kerosakan kasut. Jadi kalau kita ada satu kasut base-nya seperti ini, itu memang sudah terbaik untuk kita guna pakai untuk larian. Oke, jadi itu antara satu. Jadi itu adalah langkah pertama yang kita perlu tahu. Oke, jadi saya harap semua rekan-rekan jelas ya dengan apa yang saya sampaikan. Oke, insyaallah nanti saya akan sambung lagi di part kedua ya. Macam mana kasut nih boleh generate income dengan caranya macam mana. Nanti saya akan kongsikan di next video.